Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam Speak After Lunch. Dan kali ini terasa begitu spesial. Selain karena memang di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan yang juga menjadi salah satu momentum spesial bagi bangsa negara Republik Indonesia. Nah, di tanggal 10 juga dikenal sebagai Hari Pertempuran Surabaya yang juga tercatat dalam sejarah penting bangsa Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena di tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di momen yang spesial ini kami juga bertamu ke salah satu warga kota Surabaya dan juga bapaknya arek-arek kota Surabaya yang begitu spesial. Kami sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Cak Eri. Waalaikumsalam, selamat siang ya. Kabarnya sehat Cak Eri? Alhamdulillah, sehat terus nih, warga Surabaya juga sehat terus. Harus, warga kota Surabaya juga harus selalu sehat seperti bapaknya arek-arek Surabaya. Cak Eri, mungkin pertanyaan awal kita berbicara masalah bulan November, Hari Pahlawan. Di mana saya mengerti betul bahwa di Hari Pahlawan, terutama di tanggal 10 ini, sepertinya kota Surabaya memiliki banyak agenda. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Cak, ada agenda apa saja di kota Pahlawan, khususnya di bulan November ini? Agenda di Surabaya kita mulai tanggal 6 kemarin ya, ada parade juang. Setelah itu tanggal 9 kita ada ke Taman Makam Pahlawan, mengenang jasa para pahlawan. Upacara bendera, upacara 10 November, yang di situ juga ada teatrikal terkait dengan cerita perperangan Surabaya. Insya Allah nanti malam juga kita akan bersolat bersama dengan Habib Syekh untuk berdoa untuk kota Surabaya dan untuk 10 November ini untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan. Amin, siap. Nah, kalau tadi Cak Edi sempat mengatakan mengenang jasa para pahlawan, kalau yang menjadi refleksi terbesar di Hari Pahlawan teruntuk pemerintah kota Surabaya, apa refleksi terbesar ya, Cak? Refleksi terbesar adalah saya selalu mengingat bagaimana tujuan dari para pahlawan. Pahlawan itu berjuang tanpa melihat harta, kedudukan, jabatan, suku, ras, dan agama. Hanya satu tujuannya adalah merdeka. Untuk mendapatkan sebuah kebebasan, untuk kita berekspresi, untuk kita mencapai kebahagiaan. Merdeka dari penjajahan. Itu refleksi yang saya ingat betul. Disitulah maka hari ini kenapa saya harus mengingatkan orang Surabaya kembali semangat pahlawan ini. Karena hari ini kita harus merdeka. Merdeka dengan kebersamaan, merdeka dengan perjuangan dari seluruh rakyat Surabaya untuk merebut kemerdekaan dari kemiskinan, dari pengangguran, dari kebodohan, dari gizi buruk. Inilah refleksi perjuangan yang harus kita terapkan. Semangat pahlawan itu yang harus kita ambil dan masukkan dalam diri kita. Siap, perjuangannya boleh berbeda tapi semangatnya harus tetap sama. Sama. Oke, kalau kita berbicara masalah tema, Cak Eri, tema Hari Pahlawan di 10 November 2022 adalah Pahlawanku, Teladanku. Ya. Apa pesan khusus yang ingin disampaikan Cak Eri kepada warga kota Pahlawan melalui tema tersebut? Pahlawanku, teladanku. Semua apa yang dilakukan pahlawan adalah tanpa pamrih, tanpa ingin dikenal, tanpa ingin mendapatkan gaji tinggi, tanpa ingin mendapatkan sebuah jabatan. Beliau berjuang, para pahlawan, dengan hatinya. Disitulah keikhlasan dimunculkan. Maka teladan bagi kita semuanya adalah semua perjuangan harus dilandasi dengan akhlakul karimah dan keikhlasan. Kalau kita sudah berjuang dilakukan dengan hal itu, teladan pahlawan kita ambil, kita serap dalam jiwa kita, maka Indonesia, Surabaya ini pasti akan merdeka. Seperti yang dari merdeka yang dari kemiskinan, dari kebodohan sama. Karena teladan yang dari pahlawan harus kita ambil. Berat, kalau kita bicara lisan itu mudah mas. Hanya mengatakan, oh kita berjuang ikhlas, tanpa pamrih. Sekarang berjuang pasti akan bertanya, apa yang saya dapatkan. Ini yang harus kita letakkan. Ego kita harus meletakkan rendah hati kita, tawaduk kita harus kita tingkatkan lagi untuk memberikan kebahagiaan. Karena pahlawan itu pejuang tanpa pamrih. Betul. Itu yang harus kita ambil dan itu lekatkanlah dalam diri kita hari ini di Hari Pahlawan itu untuk seluruh rakyat Surabaya. Siap, itu catatan penting bapaknya arek Surabaya kepada warga kota Surabaya. Nah, Cak Eri, kalau kita tadi saya melihat bahwa selesai upacara peringatan Hari Pahlawan, ada beberapa warga kota Surabaya yang juga dipanggil ke depan dan Anda meresmikan kegiatan Surabaya. Nah,
sepertinya kalau saya tidak salah itu adalah salah satu dorongan kepada warga Kota Surabaya untuk ikut ambil andil untuk ya membersihkan kegiatan saluran-saluran, memperlancar supaya drainase ini juga lancar. Apa tujuan sebenarnya, Cak Eri? Jadi gini, kenapa saya upacara 10 November, Oktober, 28 Oktober kemarin saya mengundang masyarakat untuk hadir. Karena saya ingin tunjukkan bahwa balai kota ini adalah rumah rakyat. Oke. Tidak ada batas rakyat dengan pemerintahnya. Tidak ada rakyat masuk ke balai kota itu ada rasa, ini pemerintahan saya tidak enak masuk. Canggung. Oh nanti ketemu ini susah. Ini yang mau saya hapus. Sudah cukuplah negara kita ini menjadi, kalau Surabaya ada batas dengan masyarakatnya, ada rasa katanya masih ada batas, ayo cukuplah itu. Silakan masuk, sehingga saya undang ke dalam balai kota ini, hilangkan rasa itu. Karena rumah ini, balai kota ini adalah rumah rakyat, rumah aspirasinya rakyat. Jadi kalau ada rumah aspirasi di mana? Ya di sini. Karena inilah tempat perjuangan kita, rumah kita untuk merebut kemerdekaan dulu. Disinilah, di balai kota ini. Nah setelah perjuangan itu, maka saya berpikir, membangun kota Surabaya, selalu saya katakan di mana-mana yang hebat bukan wali kotanya. Orang kalau yang bilang hebat itu wali kota. Karena perjuangan kita ditunjukkan pahlawan, perjuangan kita adalah semua warga bergerak, Indonesia bisa merdeka. Surabaya bisa menewaskan Malabi. Maka hari ini untuk menjaga Surabaya menjadi kota yang bersih, menjaga kota Surabaya dari semua penyakit, kita melakukan kerja bakti untuk menjaga salurannya masing-masing. Tadi saya memberikan sekop gitu ya, karung. Itu fungsinya apa? Ayo bersihkan. Karena saya ingin menggugah empati hati ini, membangun kota ini harus dengan hati. Bukan siapa saya yang terbaik, siapa yang ingin di depan. Kalau saya jujur demi Allah, saya ingin masyarakat yang ada di depan. Karena inilah perjuangan kota Surabaya, bukan wali kotanya. Ketika masyarakat semua bergerak dengan akhlaknya yang bagus, dengan menjaga kebersihan, akhirnya tidak ada genangan air. Tidak ada penyakit demam berdarah, tidak ada lagi lingkungan yang kumuh. Karena ini masyarakatnya. Karena sekuat apapun, sehebat apapun sebuah kota pemerintahnya, kalau dia bekerja sendiri tidak akan pernah pemimpin itu merebut sebuah kemerdekaan tanpa melibatkan semua masyarakatnya. Jadi omong kosong kalau ada pemimpin yang ngomong saya yang hebat. Kalau tidak ada saya maka kota ini tidak akan pernah terjadi lah. Berarti kegiatan Surabaya Bergerak ini juga menjadi momentum di mana pemerintah kota Surabaya menggandeng bersama seluruh warga kota pahlawan untuk ikut turut serta membersihkan gorong-gorong, memperlancar salurannya supaya Surabaya bebas dari segala macam genangan, terkhusus di musim hujan saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Memasuki akhir tahun, pemerintah kota Surabaya kebut target pembangunan. Program-program yang diusung Pemkot Surabaya, yakni memprioritaskan upaya membangkitkan kembali ekonomi pasca didera pandemi COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis target tersebut akan tercapai dan bermanfaat untuk kesejahteraan warga kota pahlawan. Bahkan prioritas di tahun depan pun sudah direncanakan. APBD Surabaya tahun 2023 diproyeksikan mencapai 11,2 triliun atau naik 500 miliar dari tahun 2022. Dengan bekal APBD sebesar itu, Pemkot Surabaya memprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, mencegah kematian ibu melahirkan, mencegah kematian anak dilahirkan, menaikkan indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan rasio. Upaya Pemkot Surabaya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran diantaranya membuka program padat karya yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara memanfaatkan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya. Program ini sudah berjalan dan akan diperluas. Selain itu, Wali Kota meminta pejabat Pemkot Surabaya untuk menentukan program prioritas 2023, yakni penyusunan program kerja dan anggaran. Camat, lurah, hingga kepala perangkat daerah harus memberikan pelayanan maksimal dan solusi untuk menyelesaikan persoalan warga.
Wali Kota Eri Cahyadi berharap semangat juang 45 menjadi inspirasi pembangun Surabaya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Speak After Lunch dan saya juga masih ditemani dengan tamu kehormatan, atau lebih tepatnya saya yang bertamu ke Balai Kota Surabaya, masih dengan Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi atau Cak Eri sapaan akrabnya. Cak Eri, saya ingat betul bahwa di awal November salah satu kebijakan yang juga mendapatkan respon dan juga tanggapan dari Menristek adalah terkait dengan penghapusan tugas atau pekerjaan rumah bagi siswa-siswa SD maupun SMP. Tidak hanya itu, bahkan jam belajar juga ikut dikurangi. Kalau sebelumnya selesai pukul 14, dikurangi 2 jam, jadi selesai pukul 12 siang. Nah, apa sebetulnya maksud dan tujuan Anda atas mengeluarkan kebijakan tersebut, Cak Eri? Gini, dalam mendidik seorang anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, itu seorang anak tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tapi harus memiliki sebuah karakter kebangsaan yang kuat. Disitulah saya melihat, dan saya juga melakukan kajian, berdiskusi dengan banyak orang, ternyata jam pendidikan itu ada minimalnya. Ketika dihitung minimal itu maka bertemulah sampai dengan jam 12. Dan saya ketika melihat anak, ketika pulang harus mengerjakan PR kembali, PR akademis, sehingga kepalanya ini pusing begitu. Itu anak-anak, saya lihat kok kepala pusing begini, terus nanti setelah itu sore ngaji lagi, malam les lagi. Saya bilang, padahal untuk memimpin sebuah bangsa yang diajarkan oleh Pak Soekarno, pemimpin-pemimpin kita, api perjuangan harus kita teruskan, itu punya karakter. Karakter itu tidak hanya dari pendidikan akademis. Jadi inilah filosofi kalau buat saya Merdeka Belajar ya. Nah ini anak bisa mengeluarkan ekspresinya, anak bisa mengungkapkan keinginannya. Sehingga disitulah jam 12 berakhir, setelah dia ada tugas maka dikerjakan. Di sekolah, di antara jam 12 sampai jam 2, itu dikerjakan berkelompok. Kenapa saya ingin berkelompok? Maka dia akan menjadi seorang pemimpin dan akan membiasakan dirinya untuk gotong royong. Untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan musyawarah mufakat. Diajarkan dalam Pancasila. Bagaimana kita bermusyawarah. Sehingga ada PR matematika maunya, kita selesaikan jam 12:30 tapi berkelompok. Siapa yang bisa mengajarkan kepada temannya? Apa filosofi yang diambil? Ini pelajaran karakter. Ketika dia memberikan ilmunya kepada teman-temannya, ketika teman-temannya menambahkan sesuatu, oh harus begini, ini akan muncul komunikasi, akan muncul sebuah musyawarah, sehingga tanpa tersadar dia akan mengatakan inilah yang terbaik musyawarah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia memiliki kelebihan, tidak semua anak, semua makhluk Tuhan itu diberikan kemampuan untuk satu bidang saja. Tapi ada yang kemampuan bidangnya seni, seperti menggambar, melukis, ada seni drama. Keluarkanlah kemampuan itu. Karena anak hidup berhasil itu tidak hanya dalam faktor pendidikan akademis saja. Ketika dia pianis, jadilah pianis yang hebat. Disinilah tugas kita untuk membentuk karakter-karakter ini muncul. Setelah itu, yang ketiga yang saya berpikir, pendidikan anak tidak tergantung hanya sekolah. Anak itu menjadi tanggung jawab dari sekolah, pemerintah, guru, dan orang tua. Betul. Bagaimana tiga ini bersinergi? Bayangkan kalau kita jadi orang tua, karena anak kita ini tidak pernah belajar atau takut tidak belajar, maka orang tua mengharapkan sebuah PR yang anaknya diberikan. Bayangkan kalau itu terjadi untuk orang tuanya, mau tidak orang tua dikasih PR terus begitu? Karakter itu maka orang tua itu harus bisa. Kalau saya pun sebagai orang tua akan mengatakan, ketika tidak ada PR dia tidak belajar. Yang salah siapa? Saya sebagai orang tua. Karena apa? Orang tua harus membentuk sebuah karakter. Ketika karakter itu terbentuk, maka anak tanpa diminta dia akan belajar. Anak tanpa diminta dia akan menjauhi narkoba. Anak tanpa diminta dia akan menjauhi minuman keras. Itulah sebuah karakter. Dan karakter itu dibentuk oleh orang tua. Karena apa? Darahnya mengalir kepada anaknya. Ketika orang tua itu menyampaikan kepada anaknya, pasti lebih teresap oleh anaknya. Dekatilah anak itu dengan hati, bukan dengan marah. Tapi orang tua mohon maaf kalau sekarang itu anak nggak kerjakan PR, ayo kerjakan dulu ini besok ada PR-nya. Karena orang tua apa? Orang tua khawatir ketika anaknya tidak belajar. Ketika anaknya tidak belajar, yang salah orang tuanya harusnya. Bagaimana tanggung jawabnya orang tua kepada seorang anak? Itu loh. Sehingga saya bilang PR tidak dihapus, tapi yang diganti adalah PR dengan PR karakter. Bukan dihapus, tapi PR-nya kayak PR karakter. Contoh, menjadi sholat dia harus baik, maka PR-nya adalah kamu menjadi
Ini ya pemimpin sholat, umpamanya imam sholat. Nah imam dia. Ketika dia menjadi imam sholat, maka tanpa terasa dia akan menjadi sebuah karakter. Bagaimana akan dia diikuti oleh jamaahnya. Ketika dia bergerak, jamaahnya bergerak. Ini orang tua setelah itu harusnya selesai ditanya orang tuanya, kamu tahu artinya sholat tadi? Kenapa kamu ruku, orang ikut ruku? Maka jadi seorang imam, seorang pemimpin itu harus punya akhlakul karimah karena umatnya bisa salah. Lah itulah pendidikan karakter yang harusnya juga dilakukan oleh orang tua. Oke, baik. Jadi tidak dihapus bagaimanapun, Tidak. tetap justru malah yang biasanya mungkin kalau dikerjakan secara pribadi, individu, sekarang dikerjakan secara berkelompok supaya menumbuhkan rasa gotong royong tadi. Nah, Cak Eri, saya ingat betul bahwa salah satu program prioritas pemerintah Kota Surabaya adalah juga menumbuhkan industri ekonomi kreatif. Nah, di sudah sepanjang berjalan tahun 2022, bagaimana Kota Surabaya bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung anak-anak mudanya di sini, Cak? Jadi kita bergerak bersama ya dengan HIPMI, dengan Kadin, juga dengan teman-teman perfilman. Hari ini kita membuat lomba film pendek. Oke. Yang kita sudah sampaikan. Karena Surabaya itu luar biasa. Ada film The Jack, film Jack. Itu ceritanya Surabaya. Dan berhasil betul film itu menceritakan tentang Surabaya. Bahkan mohon maaf kemarin ada film yang dibuat oleh teman-teman film Kusno. Hari ini masuk FFI, pengumumannya tanggal 22 besok. Masuk nominator FFI. Berarti apa? Teman-teman ini bisa punya kemampuan untuk melakukan industri kreatif itu. Bukan hanya perfilman ya, banyak industri kreatif. Makanya saya sampaikan pemerintah ini sering-seringlah tanya pada generasi milenial. Karena kalau pemerintah ini generasi sepuh kayaknya ya. Karena kalau ditanya itu milenial maunya apa loh? Kadang-kadang pemerintah ini, mohon maaf nih, bukan pemerintah, Kota Surabaya lah saya bilangnya, nanti salah lagi. Kota Surabaya ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bekerjanya itu adalah ini kemauan saya, ini program saya. Saya bilang tidak. Zaman saya rubah. Karena kita tidak pernah sempurna ketika kita tidak pernah bertemu dengan orang lain. Ajak milenial bicara. Apa sih yang bisa bergerak? Oh ternyata perfilman, oh ternyata bentuk ini. Lakukan, masukkan dalam anggaran. Dalam ketika menyelesaikan kemiskinan, tarik semuanya. Ada perguruan tinggi, ada kampus yang anak-anak mahasiswa bisa ditarik, ada anak-anak SMA, gerakkan di bidang apanya. Ini yang saya minta. Dan akhirnya sekarang teman-teman yang ada di Pemkot ini memang sering bertanya, apa sih ini? Karena selama ini saya tanya, apa yang kamu lakukan terkait dengan industri kreatif? Ya alhamdulillah mas. Jawabannya tepat, tapi hanya tola-tola gitu. Lagi tola-tolanya karena apa? Karena bingung. Nah itu apa? Karena garis bawahnya adalah komunikasi yang tidak pernah dilakukan karena kita merasa paling sempurna. Saya pemerintah, saya punya kemampuan, saya punya anggaran, saya punya... Enggak, saya bilang. Zaman saya tidak seperti itu. Pemerintah harus rendah hati, pemerintah harus turun ke bawah untuk menanyakan apa sih program yang bagus. Jadi program itu bukan top down semuanya, tapi ada dari bottom up. Di sini akan jadi sempurna ketika ada top down, ada bottom up digabungkan menjadi sebuah program. Insya Allah itulah kebahagiaan sebuah kota. Siap. Berarti Cak Eri rasanya akan semakin intens berkomunikasi tidak hanya dengan warganya tapi juga dengan kaum milenial yang nanti bisa mendukung segala industri perekonomian kreatif di Kota Surabaya. Nah, sepertinya pemirsa bahwa di tahun 2023 nanti APBD Kota Surabaya diproyeksikan akan naik dari 10,6 triliun menjadi 11,2 triliun. Nah, kira-kira nanti alokasinya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Speak After Lunch. Saya juga masih ditemani oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Cak Eri, kalau kita berbicara masalah berbagai macam program unggulan prioritas di tahun ini, salah satu yang tidak boleh ketinggalan adalah terkait bagaimana upaya pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh kawasan wisata di Kota Surabaya dan juga menggandengkannya dengan UMKM, lalu juga ada kawasan wisata kuliner. Nah, bagaimana progres jauh ini, Cak Eri, untuk pengembangan ketiganya? Jadi progres ini terkoneksi ya antara satu dinas dengan dinas yang lainnya. Ini saya harus cerita dulu. Saya nyampaikan ke teman-teman pemerintah kota waktu itu. Apa tujuan negara ini? Adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu, mengurangi kemiskinan. Kedua, mengurangi pengangguran. Ketiga, menghilangkan kematian angka ibu dan anak. Menghilangkan stunting. Ini terus meningkatkan IPM, menggerakkan ekonomi. Semua ini harus hilang. Tapi ujungnya semua ini adalah karena kemiskinan.
Ketika orang miskin hilang, maka semua akan bisa tercapai. Itu intinya kan. Saya sampaikan kepada teman-teman, apa prioritas kamu dalam menentukan sebuah anggaran? Setiap anggaran yang dikerjakan oleh semua dinas itu harus mengarah ke tempat ini. Mengarah mengurangi kemiskinan. Disitulah akhirnya kita sepakat. Dan saya mengatakan bahwa pemerintah tidak ada pilihan. Kita harus mengerjakan dan menyelesaikan ini secara masif. Sehingga muncul kalimat yang saya sampaikan, anggaran pemerintah ini ada yang idle banyak. Asetnya idle, bukan anggaran idle, asetnya idle. Nggak digunakan. Ini manfaatkan. Karena apa? Orang miskin ini dia butuh uang untuk menjadi tidak miskin. Apa yang dibutuhkan? Pekerjaan. Dan disitulah kita mengatakan program padat karya. Program padat karya itu adalah aset pemerintah kota, dimanfaatkan, dikerjakan hasilnya untuk masyarakat miskin. Yang kedua, aset yang dimanfaatkan oleh kita dengan para investor yang akan kita kerjasamakan, tapi yang bekerja adalah orang Surabaya semua. Baik. Ini, dua ini. Disitulah akhirnya ada padat karya. Padat karya kita bangun, terbukti akhirnya. Ada yang mengatakan itu tidak mungkin, hal yang tidak masuk akal. Bahkan staf saya sendiri itu mengatakan itu tidak mungkin. Pak Wali ini aneh-aneh saja, tidak masuk akal. Gitu. Itu tersampaikan. Tapi saya mengatakan, ketika kita punya niat, pasti bisa. Kita jalan. Alhamdulillah terbukti. Untuk orang yang tidak pernah jahit, hidupnya kita latih jahit, kita berikan mesin, pendapatannya yang 500.000 menjadi 4 juta per bulan. Yang orang membuat paving, pendapatannya 6 juta per bulan dari nol, yang tidak punya pendapatan, luntang-luntung keluarga miskin masuk ke 6 juta. Kita punya viaduk itu tempat makan, seperti kafe, yang bekerja orang miskin. Yang kita latih, kita gabungkan dengan para chef di sana, dia bekerja, pendapatannya di kafe ini sudah 88 juta per bulan. Romo Kalisari, kita buat tempat wisatanya itu kita gerakkan, semuanya kita berikan kepada warga miskin pendapatannya. Karena yang bekerja semuanya warga miskin, ada 100 orang. Bahkan yang lebih saya tidak bisa membayangkan itu adalah ketika di situ ada UMKM, Mas. UMKM-nya itu mati lama. Tapi ketika tempat Romo Kalisari Adventure itu menjadi tempat wisata, maka orangnya itu sampai bercerita dengan tangannya gemetar. Karena satu hari, Sabtu saja, itu 6 juta. Masya Allah. Omsetnya. Sampai dia, Pak, saya tidak percaya. Tapi di situ ada kebanggaan tersendiri. Kalau kita ini mau bekerja untuk umat, maka itu harus kita lakukan. Karena itulah prioritas tahun 2023. Kalau saya kemarin hanya sekitar ratusan miliar, hanya 100 miliar ya, yang kita gunakan untuk masyarakat, insya Allah kita komitmen sesuai dengan Perpres, maka 40% anggaran APBD itu akan kita gunakan, dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya. Berarti saya akan memasukkan orang-orang yang belum bekerja, orang BR untuk bekerja dari anggaran Pemkot yang sebesar 3 triliun. Masya Allah, siap. Jadi 40% dari APBD akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM di Kota Surabaya. Nah, kalau kita berbicara masalah APBD, Cak Eri, tadi saya sempat mengatakan bahwa diproyeksikan tahun depan di tahun 2023 APBD Kota Surabaya dari 10,6 jadi 11,2. Nah, ini rencananya, Cak Eri, anggaran sebesar ini akan difokuskan kemana saja, Cak Eri? Jadi sebenarnya kita ada beberapa prioritas ya. Yang pertama terkait penyelesaian masalah banjir genangan. Karena saya tidak ingin ketika ada hujan ada genangan. Jadi alhamdulillah beberapa titik yang sudah kita sentuh tidak ada genangan. Yang belum kita sentuh memang masih ada genangan. Yang kedua, kita utamakan untuk mengurangi kemiskinan. Karena saya katakan sama teman-teman, buat apa kita membangun sesuatu bangunan yang monumental kalau rakyat kita masih banyak yang kekurangan. Karena ada yang mengatakan sama saya, anak buah saya mengingatkan, Pak Eri ini sebagai wali kota harus meninggalkan bangunan yang monumental agar diingat oleh masyarakat. Jadi nanti akan diingat itu loh kerja. Saya bilang tidak. Karena tanggung jawab saya sama Tuhan, sama Gusti Allah. Kalau saya membangun suatu bangunan yang monumental harganya ratusan miliar, tapi rakyat saya ada yang tidak bisa makan, rakyat saya masih ada yang stunting, itu bodohnya saya sebagai seorang pemimpin. Karena itu saya bilang, terkait dengan kepemimpinan itu urusannya Gusti Allah yang membuka hatinya masyarakat. Tapi saya tidak ingin membangun monumental. Karena itulah anggaran yang di tahun 2023, 2022 bisa dilihat. Tidak ada bangunan monumental, tapi kita menyelesaikan sebuah masalah banjir, terus kemiskinan. Tapi yang pasti tadi banyak di sana itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Itu kita lakukan banyak pekerjaan yang kita munculkan di sana, bantuan penyelesaian stunting. Jadi saya bilang tadi, kematian ibu dan anak, ini tujuan bernegara sebenarnya. Tujuan bernegara itu adalah salah satunya stunting, menghilangkan, mengurangi atau menghilangkan kematian ibu dan anak.
kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu sudah jelas kok tujuan negara itu. Ya. Nah, kenapa kita harus keluar dari sana? Hanya untuk mencari sebuah popularitas. Karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya untuk mencari popularitas, tapi masih ada rakyat yang membutuhkan. Dan itu tidak akan pernah saya lakukan. Siap, rasanya kami tentu warga Kota Surabaya juga akan semakin semangat di mana nanti semakin tahun ini seluruh angka kemiskinan Kota Surabaya bisa semakin rendah dan juga bisa terkikis dari Kota Pahlawan. Terakhir, Cak Eri, apa semangat yang ingin disampaikan kepada warga Kota Surabaya terkhusus di momen 10 November di Hari Pahlawan ini? Seluruh warga Surabaya, saya nyuwun tulung terpatrikan dalam hati jenengan semuanya semangat tauladan dari para pahlawan. Pahlawan telah berjuang sampai titik darah penghabisan, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kita, penerus bangsa ini. Berarti hari ini saya nyuwun tulung, ayo kita sama-sama berjuang. Kemerdekaan dicontohkan dengan perjuangan bersama pemerintah dengan rakyatnya. Hari ini masih banyak kebodohan, putus sekolah, masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran. Maka tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau kita tidak pernah berjuang, bertempur dengan kemiskinan, kebodohan, tanpa kebersamaan antara pemerintah dengan rakyatnya. Waktunya 10 November menjadi kebangkitan kita untuk bersatu, mengukir kembali semangat pahlawan 10 November. Dulu bisa menewaskan Malabi di Surabaya, hari ini kita tewaskan yang namanya kebodohan, kita tewaskan namanya kemiskinan, kita tewaskan namanya pengangguran di semua kekurangan yang ada di Surabaya. Surabaya jadi hebat karena jenengan semua warga Surabaya. Siap, 10 November menjadi momentum untuk masyarakat supaya bangkit, mari bersama-sama berjuang untuk seperti kata Pak Wali Kota tadi, menewaskan kebodohan, menewaskan kemiskinan dan seluruh persoalan di Kota Pahlawan tercinta kita ini. Terima kasih Pak Eri, Cak Eri sudah bergabung bersama kami, sudah boleh main-main ke Balai Kota. Dan juga pemirsa, saya Oke Arisandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari bersama-sama untuk terus menyebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.